Udah? Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di Ngabdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Arsad dan juga Cing Abdul Akhrian. Mantap! Waktu kita kecil, ukuran kepintaran kita tuh diukur sama tai. Benar. Di hal-hal yang sederhana misalnya, Panji mata genditnya mana? Kling, pinter. Sun jauh, pinter. Adek, ya. Pas lihat, wih tainya banyak, pinter. Tainya banyak, pinter. Tapi Anies Baswedan kemarin ke podcast gue. Akhirnya podcast dah tuh. Podcast, ngomong ini, ngomong itu. Emang Anies itu, maaf ya, gue bukan mempromosikan, bener dah. Tapi karena gue ngobrol sendiri, Anies itu emang pinter. Tainya banyak kali itu anaknya. Gue ngerayunya juga ngerayu Sari sama dia. Kalau ketemu Ria tuh gue suka ngegombal-gombal gitulah gitu. Gue contohin ya. Jadi kalau ada Ria, gue bilang, Ria, cintaku padamu bagaikan nun mati ketemu hak izhar, tegas jelas terbaca. Ria, kalau dekat kamu hatiku tuh seperti nun mati ketemu kaf, ihfa, mendengung-dengung. Ria, kau itu bagaikan huruf setelah nun. Wow. Salam satu panas teman-teman semuanya yang lagi menyetrika, semoga setrikaannya mantap. Kami akan menemani teman-teman semuanya 1 jam ke depan dengan setrikaannya teman-teman. Ya. Jadi kita akan membahas tentang Cing Abdel yang dalam mau tayang filmnya 8 Januari. Udah tayang dong nih? Belum ya? Belum. Ya. 8 Januari 8 tayang. Januari 2026 tayang. Tayang Suka Duka Tawa. Iya. Ini buat gue senang gue Dur, karena di awal tahun gue ada sesuatu yang baru gue. Alhamdulillah. Senang gue. Excited gitu untuk menunggu. Walaupun ini bukan kuasa gue, maksudnya tayangnya kapan ini, tapi ditayangin di awal tahun tuh bikin gue, wah ini kayak sedikit lah membuka tahun dengan optimisme gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ini Suka Duka Tawa ini berarti ada suka, ada duka, ada tawa gitu maksudnya. Tawa ini nama si Rahel. Oh, Rahel Aman itu namanya Tawa. Namanya Tawa karena dia anak dari seorang pelawak. Oh, jadi Suka Duka Tawa itu namanya suka dukanya si karakter Tawa ini. Si Tawa ini. Oh. Gitu. Ini udah diceritain sih Dur, banyak yang ceritain. Ini adalah memang proksi dari Aco ini. Aco Tenri. Proxy itu apa maksudnya, Cing? Proksi itu kayak misalnya ada dalam hubungan internasional, ada yang bukan sih dalam politik, ada dalam semua, adalah proksinya gitu. Misalnya gue pengen melakukan A, ya, tapi gue nggak pengen gue melakukan A. Gue yang melakukan, gue bikin sesuatu supaya hasilnya A. Nah itu proksi gue tuh. Gimana? Gue pengen bikin sesuatu. Misalnya gue pengen geser ini ke sini. Nah, tapi gue nggak kepengen orang-orang tahu gue yang melakukan ini, memindah. Tapi gue pengen ini tetap pindah. Gue bikin caranya deh, lo tuh. Gimana supaya lo yang mindahin ini ke sini. Nah, lo tuh proksi gue. Berarti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan sekali. Yang terjadi pada si Aco. Film ini adalah proksinya dia. Penggambaran perasaannya dia, hal-hal yang ingin dia sampaikan. Sampaikan. Intinya kayaknya itu. Dan Bang Aco Tenri ini kan, ini film panjang pertamanya beliau ya? Betul. Karena beliau itu, kalau masalah di iklan, di video klip, sudahlah, gak usah dipertanyain lah. Ya. Terakhir yang saya tahu yang video klip yang Jegel main tuh, sama Cut Meme. Cut Ari. Bukan, Cut Meme kalau nggak salah. Cut Mini.
Cut Mini, Cut Meme itu yang mana ya? Ada juga. Cut Mini, sorry. Kalau salah. Maaf ya. Cut Mini. Cut Sama Meme Cut Mini ada. itu. Cut Meme ada. Cut Meme ada nama orang. Coba Cut Meme. lihat deh ini Cut yang mana deh? Cut Tari. Cut Mini. Bukan Cut Tari. Ah iya ini. Cut Mini berarti. Iya. Sama Jegel video klip itu sedih banget, itu video klip banyak orang yang nangis, banyak orang yang terharu dengan video klipnya. Kalau nggak salah lagunya Raisa kalau nggak salah. Iya. Itu tuh kan directed by Aco Tenri. Cut Mini Indra Jegel, song by Raisa. Itu dia. Si paling mahir. Nah itu, ini salah satu karya Aco Tenri. Emang tidak diragukan lah kalau beliau ngedirect, emang Bagus. Jadi saya sangat menanti juga sih. Dan ini, saya udah cerita di sini belum ya? Dalam rangka film ini tuh kan si Rahel Amanda tuh panggilannya siapa ya, Cing ya? Aam. Kali ya, gue denger di podcast sih. Kayak dia panggilnya Aam. Rahel lah kita manggil. Rahel aja ya? Manda lah. Manda. Nah si Manda tuh sering itu open mic. Open mic ya, pernah kita ngomong Saya di ketemu sini. dia 2 kali open mic. Di Comika ya. Ya, open mic di Comika dan lucu dan Iya. bagus. Iya. Jadi memang totalitas. Jadi saya sih ada rasa ininya kalau saya itu. Ada rasa haru, ada rasa bangganya gitu, kayak mau lo seorang aktor gitu kemudian menyelami dunianya komik gitu. Itu kan hal yang belum pernah kita pikirin sama sekali gitu. Nggak kebayang. Sampai dia open mic ya. Sampai dia open mic gitu ya. Iya. Maksudnya kayak kami itu, kita kan berpikir kayak dunia kita, dunia lawak ini kayak dunia yang mungkin orang bukan dunia kelas atas lah. Orang nggak orang-orang yang mungkin keren-keren kayak ngapain sih ke dunia kita gitu. Nah, tapi si Manda mau banget melakukan itu. Datang open mic. Karena dia berperan sebagai komika. Betul. Makanya Dia berperan sebagai komika. Makanya saya salut sama Bang Aco. Dengan treatment ininya dan segala macam. Jadi saya menunggu juga ini. 8 Januari, Suka Duka Tawa. Yoi. Ada bintang Emon juga di situ, ada Gilbas, ada Arif Brata, ada Enzi Storia. Nah itu gengnya Tawa. Keren. Itu gengnya Tawa. Gue geng bapaknya. Jadi pelawak. Amang Saswi sama Nazira Senur. Bubu. Marisa Anita. Ibunya Marisa Anita, bapaknya Teku Rifkana. Rifnu Wikana. Rifnu Wikana. Ya, Wika. Itu ceritanya tentang hubungan bapak sama anak. Tapi disampaikan dengan penggambaran kehidupan seorang komika. Cukup risetnya cukup dalam. Pertama gua kali ketemu sama Aco, sama Wika, sama berempat ya, geng 4 ini nih. Geng 4 pelawak lama. Mang Saswi sama dari Zira Sadir. Itu cuma ngomongin gimana sih industri lawak zaman dulu gitu. Industri lawak zaman dulu. Kebetulan gue ada kan di situ kan. Maksudnya gue bersinggungan lah dengan industri komedi di zaman dulu. Zaman-zaman itu gitu. Waktu grup-grup pelawak gitu. Jadi ngomongin aja nih. Mang Saswi juga Wika mungkin banyak bergaul sama ini, cuman secara industri mungkin belum tahu gimana ininya kehidupan di situ gitu. Jadi ngomongin itu aja nih awal ketemu nih, gimana dulu sih inian grup-grup lawak, acara-acara TV, lawak TV itu gimana gitu. Ada orang yang kelihatannya sering sebagai Keset. Keset ini nama peran si Wika ini namanya Keset. Ada orang yang suka jadi Keset, apakah dalam kehidupan sebenarnya dia juga jadi Keset gitu. Jadi pengen di dalemin lah skenario yang udah ada, pengen dimasukin karakter si Wikanya dia harusnya seperti apa gitu.
Jadi lumayan lah ininya. Mungkin kalau ngomongin masalah dunia komika mungkin sama ABG, kehidupan komika tuh kayak gimana gitu. Ya. Keren. Cukup dalam sih dia ininya ngerisetnya gitu. Oh, ini saya jadi ingat ini gara-gara Cing Abdul ngomong lawak jam. Gimana lomba grup lawak yang Melon dibikin masuk final. yang dibikin Paski? Melon masuk final, Deki, Buhun Warwer, Akim Bagil masuk final. Besok, kemarin ya. Tapi kita waktu kita rekaman ini besok. Besok Minggu ini. Nonton yuk. Kalau lo nggak ada apa-apa. Saya ke Garut. Oh. 2 itu doang. Enggak, ada 6. Oh, 6 yang final. 6 Melon, Melon dulu deh. Melon ini tembok itu. Sama Wingo sama Boy. Bertiga. Iya. Sudah tahu dong pasti kesetnya siapa? Siapa? Melon lah. Enggak ya? Enggak. Wingo. Enggak juga. Boy nggak cocok kalau jadi Boy, keset. iya, Boy nggak cocok jadi keset. Karena dia bikin format cukup iya, cukup tricky juga cukup ini. Mereka berperan sebagai diri sendiri aja. Oh, oke. Lawak grup kan biasanya mereka nih berperan ya. Lo misalnya jadi Hansip. Ya. Ya lo ini. Kalau ini mereka yang kemarin audisi berperan ya sebagai Melon, sebagai Wingo, sebagai ini gitu. Tapi di finalnya gue nggak tahu dia akan rubah atau enggak itunya. Keren. Jadi komen-komen si Narji dan Eko Patrio, dia bilang, saya ngeliat ini kayak ngelihat kalau video-video lama Warkop of Air katanya gitu. Bagus berarti. Iya. Oke, alhamdulillah. Secara format, secara format ya. Secara format. Cuman secara materi masih ada yang bab. Iya, bagus alias ger alias bab, ada kayak gitunya. Memang tricky lomba lawak, terus berperan sebagai diri sendiri gitu. Oh. Tapi terobosan kalau kata gue gitu. Di antara beberapa ini yang bikin sketsa, bikin cerita, ada yang superhero, ada yang mahasiswa, ada yang ini. Mereka tampil bertiga, brek kayak ngobrol. Ya. Itunya sih Zam. Tapi materi masih ada yang bab. Kalau ini, Buhun, Akim, Deki, mereka bertiga ya? Betingkah. Iya, tapi Nggak pakai R. tapi 3. Buhun, Akim, Deki. Zam semua. Oh iya. Zam. Gue juga kaget, Dur. Oh, bagus. Wih, keren. Udah. Mungkin secara tidak sadar, mereka menulis seperti yang diajarkan secara teori di stand up comedy. Terus dia bisa menerapkan itu dalam grup, lawak grup. Oh, jago. Jago. Kayak kan kalau yang komik ya, nggak tahu diajarkan atau emang ini menjadi tradisi atau apa ya, gue juga nggak tahu ya. Begitu biasanya orang baru, halo kenalin, gue Abdel, gue anak seorang ini gitu ya. Yeah. Itu untuk membuat penonton ngerti siapa gue gitu. Yeah. Nah itu dilakukan dengan sangat mulus di Betingkah ini. Mereka tuh jadi diri sendiri kayak tembok atau main peran? Main peran. Main peran. Tapi pengenalan karakternya dilakukan secara mulus. Orang nggak seperti diajarin. Jadi begitu gue nonton, oh gue tahu ini jadi bos, ini jadi anak buah, ini jadi pelamar kerja gitu. Nggak usah pakai dijelasin, gue pengen kalau gitu nggak. Ini masuk nih. Oh, Hakim bos. Hakim bos. Sesuai kontennya. Iya, Hakim bos. Buhun ini pelamar. semua materinya, materi stand up itu anak bertiga. Oh, tapi iya. dibikin jadi bagus, Dur. Oh, jadi si Buhun pelamar kerja. Pelamar kerja. Deki apa Deki? Deki jadi anak buahnya si bos. Tapi dia sebagai pengumpan gitu. Oh, Denny Cagurnya. Denny Cagurnya. Dia masuknya sangat mulus. Udah tahu semenit pertama kita udah tahu nih ceritanya bakal apa gitu. Jadi kita udah siap-siap gitu. Berapa menit Cing tampilnya? 7 menit.
Wah, lumayan sih. Iya, 7 menit itu masuk nih saya berdua, Deki berdua sama Aki masuk. Ini bisa nonton di YouTube ada? Oh belum ya, belum ya. Oh, belum ditayangin ya? Belum Oke, mau ditayangin atau enggak ya gue nggak tahu. Begitu masuk datang si siapa namanya? Buhun, Deki. Deki langsung ngomong, bos. Nah, oh ini bosnya kita nggak tahu. Tapi kita kan belum tahu nih, belum tahu lagi di Situasi apa? Situasi apa? Dijelasin lagi, pinter. Gue rasa sih nggak sengaja ya. Ah, Tapi itu akhirnya menjelaskan Dur, gitu. Hakim kan sosokan gitu. Iya, sesuai kontennya lah. Tiba-tiba dia ngeluarin rokok. Keluarin rokok, dia pengen ngerokok gitu. Ditegur sama si Deki. Bos, jangan ngerokok, ini kan kantor. Tuh. Oh, di ini kantor. ada bos dan suasana lagi di kantor. Gitu. Pintar itu Dur kalau kata gue. Ya bagus. Ada beberapa yang ngasih taunya secara kasar, oh ini lagi di gerbang sekolah misalnya kayak gitu. Ada ini. Dia pintar Dur. Dia masukin di dalam cerita, Dia dalam masukin dialog. Dalam dialog. Jadi orang kegambar. Jadi orang kegambar. Oh ini ada bos, ada anak buah, dan ini lagi di kantor. Gitu. Halus sih, itu halus. Itu halus. Jadi kita dari 2 kata awal aja kita udah tahu situasinya gitu. Pintar itu. Tahu sengaja, gue rasa sih nggak sengaja ya. Jadi udah ngegiring penonton udah tahu bahwa ini adalah karena kan backgroundnya idian, apa namanya, spanduk kemarin. Iya. Kalau di final akan ada LED sesuai dengan situasi. Oh. Kemarin itu karena backgroundnya spanduk, jadi kalau orang masuk terus tidak memperkenalkan sebagai apa, kita bingung Dur. Ini lagi mau kemana ya? Ini orang lagi ngapa ya? Gitu. Oh iya. Gitu. Nah si ini secara tidak sengaja gue yakin. Piala Bing Slamet. Piala Bing Slamet. Keren. Saya senang sih waktu saya lihat pertama kali poster ini. Saya senang. Maksudnya rindu juga dengan grup-grup lawak. Iya. Zaman-zaman dulu. Kalau ada yang baru-baru yang mau muncul lagi kan senang kita. Act out Hakim main layangan, main Ada dia pakai di situ. pakai. Iya. Jadi bagus. Itu stand up. Stand up sama mereka itu. Main layangannya, tapi nggak jadi tempelan gitu Dur. Nggak jadi tempelan, itu memang kayaknya ya mengalir aja gitu Dur. Kan ada kadang berasa ya kalau ini udah disiapin terus jadi tempelan doang, kayaknya nggak pas sama ceritanya. Itu mereka bikin tuh pas. Ada ini nggak, Cing? Ada yang muncul dengan karakter unik kayak ini nggak? Maksudnya karakter yang kayak dulu, kayak gagap, Nggak, tuh kemarin bolot. apa namanya, pakai kostum superhero. Iya. Tapi nggak ada yang Nggak ada. gagap gitu, nggak ada ya? Cong ada Cong. Oh, Cong ada. Cong ada. Ya. Ini yang lucu nih ya, yang si Hakim sama ini. Kan kita lagi nyari pelamar kerja gitu. Cari pelamar kerja. Tok gitu si ini. Buhun. Si Buhun. Terus kata si ini, Pak saya mau ngelamar kerja, kata Buhun. Terus kata si Hakim, ini kayak tukang toprak di luar gitu. Iya Pak, emang saya tukang toprak di bawah toprak. Bapak mesen, tapi saya mau ngelamar kerja. Bapak emang pesan ketoprak. Cuman saya melamar kerja juga. Kan lu udah ada kerjaan. Lu ada kerjaan itu jual ketoprak, bajingan. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Bener-bener aku bilang. Gerobak lu siapa yang jaga kalau lu di situ? Buhun. Ini kan tukang ketoprak di depan. Iya Pak, emang. Saya tukang ketoprak, ini pesanan Bapak dibawa. Tapi saya juga mau ngelamar kerja. Bagus. Bagus, ada ekot, ada kayak gitu. Terus apa humor klasik ada nih. Nama kamu siapa? Buhun. Nama panjang? Buhun. Nah, gitu kan udah biasa ya. Udah biasa Buhun. Tapi dia anak pintar. Buhun. Terus sama si Hakim diginiin mulutnya Buhun. Berhenti. Dilempar ke Deki. Hun, diterusin.
Saking panjangnya namanya. Dilempar ke Deki, dia terus diginiin lagi, set gitu. Dilempar ke penonton sama ini, sama Hakim gitu. Penonton nih, gitu. Bagus. Kan ditangkap, net berhenti, gitu kan. Enggak, nama kamu siapa? Nanya lagi ke Buhun. Mulut saya masih di situ, dilempar lagi. Buhun. Belum bisa ngomong. Tadi mulutnya harus dilempar. Kita dibalikin. Bagus. Keren. Ya Allah ya Robby, bener deh. Dia itu. Emang orang Bekasi ya, lucu-lucu banget Lucu-lucu. ya. Terus dia masukin yang itu juga. Lah murah yang itu. Yang lah murah. Tapi itu bab. Itu bab yang di situ. Itu bab. Kurang masuk. Karena orang nggak tahu, kalau kita yang di grup kan tahu ya. Iya. Lah murah pasti begitu ya. Tapi nggak apa-apa, buat harpan saja. Iya, Nggak betul. apa-apa. Tapi belum begitu dapat di situ. Allah, bener-bener gue ketawa gue ngeliat si itu Buhun, Deki sama Jurinya siapa aja, Cing? Narji. waktu gue ya, Narji, Eko Patrio gue. Untuk itu. Oh, ada hari lain lagi yang juri lain. Ada Calontong, Narji. Hari berikutnya Calontong, Narji, Denny Chandra. Derry apa dia? Derry kalau nggak salah. Derry Batu Sekawan. Nanti finalnya beda lagi. Ada Pak Miing, ada Pak Eko, ada lagi Mbak Nunung, gitu. Mereka lagi di karantina hari ini. Ngomongin ini, aduh kocaknya. Senang banget gue ngeliatin ini. Ini rata-rata 3 ya? 3 orang. 3 orang ya? Ini ikut Wisband, tahu Wisband? Iya tahu. Bikin dia ikut. Namanya LPG. Sama orang Jogja. Yang satu iya, pasti yang itu yang bukan pelawak katanya. sering di teater itu. Yang bukan? satu iya yang di teater kayak gitu. Mas siapa saya lupa namanya. Tapi bukan yang pelawaknya, yang satu tukang hipnotis katanya, yang satu asisten di Nini Towo apa gitu, penari atau apa gitu. Dia yang punya. Dan dia pintar dia. Bikin lawakannya, sketsanya. Itu tentang kita mau ikut lomba lawak, yuk latihan, gitu. Oh, bagus. Jadi pada saat dia salah-salah, kita nerima, Dur. Karena emang dia lagi latihan. Lucu banget, Dur. Bagus sih ceritanya itu. Lucu, Dur. Iya, itu bagus. Bisa gitu bikin orang, ini kita lihat orang lagi latihan, gitu. Ya, kayak di stand up meta itu. Iya, meta. Meta itu. Materi-materi meta, ya. Iya. Bagus itu. Keren dia, bagus. Mudah-mudahan dengan ini ada kali stasiun TV atau channel-channel YouTube yang gede bikin lagi gitu. Iya. Maksudnya yang acara ini Jadi ada 6. bawa jadi rutin. Jadi 6 finalisnya. Si Deki, Betingkah, Tembok, LPG, Pak Wisband, Genzi. Ini anak-anak Sanggar Ananda, Dur. Lucu, Dur. Udah punya bakat untuk lucu deh. Cuma memang bikin satu sketsa di ini masih harus dipertajam. Melumah ada orang, dia juara duo komedi kalau nggak salah di Global TV. Melumah, satu lagi orang Garut yang pakai musik segar apa gitu. Ada 6 dan cukup bervariasi lah ininya. Masing-masing grupnya. Keren. Gue seneng liatnya. Ya kan kalau misalnya kayak Kompas ngambil gitu, kan jadi bawa jadi selang-seling. Iya. Jadi Suci, habis Suci sembari istirahat ada Lawak grup. Iya. Lawak grup selesai, Suci lagi gitu kan seru. Iya, seru bisa lawak grup. Oke, lucu. Idenya ketawanya tuh kita geli gue ngeliat emang paling yang di hari gue ya si Betingkah itu emang laga-laganya bener. Laga-laganya. Buhun. Saya tuh tiap kali lihat mukanya Buhun ya ketawa saya pasti. Saya pernah di Comika, dia datang. Saya udah habis, saya udah sholat maghrib tuh. Terus saya ke atas,
Kayaknya mereka baru datang. Dia, Deki, sama satu lagi yang rambut panjang. Yang rambut panjang yang Satori. Satori ini. Yang jago main gitar. Satori. Mereka bertiga. Sholat maghrib. Jadi mereka sholat maghrib di lantai 3. Saya kan lagi di luar, lagi nge-vape di luar. Kok lantai 3 sih? Emang ada tempat? Iya di karyawan udah nggak ada, jadi karyawan sepi. Jadi biasanya teman-teman yang malas turun ke bawah ya sholat di situ, ada sajarannya juga di situ. Mereka Deki imam kan ngadep tembok, ngadep ke kaca, ke luar kan. Deki imam. Deki yang imam, Satori sama Buhun Buhun makmum. Terus karena mereka ngadep imam kan, kalau dari luar, dari dalam, karena malam, dari dalam tuh lihat keluar bebayang. Tapi kalau dari luar lihat ke dalam, jelas. Nah, itu, jadi karena di luar lampunya mati, di dalam lampunya hidup. Jadi sepanjang mereka sholat saya lihat, Buhun ya mukanya kasihan banget. Kasihan banget. Maksudnya saya aja iba, apalagi Allah gitu ya. Pasti iba lihat mukanya dia ini, pasti kayak kasihan mukanya itu. Maksudnya kan kalau dia sholat, menurut saya, kalau muka kasihan di sholat kayaknya bukan gimmick deh. Kalau dia bikin konten lamar kerja, muka kasihan, mungkin itu konten. Tapi ini dia sholat maghrib. Dan dia nggak tahu kalau saya ada di luar. Dia nggak tahu kalau ada orang dari luar yang bisa lihat gitu. Di sepanjang sholat maghrib saya lihat, kasihan banget mukanya Buhun ini emang. Kayak gini. Iya diem. Iya diem dong. Iya maksudnya dia diem terus ini gitu. Terus saya videoin ya, semoga cepat dapat kerja ya gitu. Terus saya story, saya naikin. Lagi sholat maghrib. Ya Buhun. Pakai tas juga belakang. Enggak. Tapi pakai itu, benar pakai baju putih, celana hitam. Celana hitam. Beneran. Kayaknya mereka datang itu mau entah open mic, entah tampil. Karena memang ada acara di lantai 2 itu. Iya. Tapi saya lupa. Yang lama-lama kemarin ya itu pakai baju putih lecek, pakai hitam, geblok tas. Buhun Warwa. Iya. Ya mudah-mudahan pada dapat jalannya jadi lawak grup dah. Iya. Jadi biar ini semakin semarak lagi. Betul, dunia komedi. Dunia komedi makin semarak lagi. Warnanya jadi lebih banyak. Memperluas pasar. Iya, betul. Iya benar. Iya. Lo jadi Abdel Temon nih. Iya. Ger lo Dur. Lawak grup. Iya, tapi ya itu yang menurut saya kan deg-degan sih kalau yang kayak gini-gini nih. Makanya peluru, paling tidak ada peluru mah saya oke gitu. Kalau nggak ada peluru sama sekali, suruh ngelawak. Gimana? Apa kita mau ngomong apa gitu? Kecuali podcast. Kalau podcast kan memang orang tahu ngobrol bahwa aja. Ini ngobrol aja. Kalau ada lucu ya alhamdulillah. Iya. Kalau enggak ya udah. Kalau podcast ini kan di present aja Abdel Temon, ya harus ada peluru dong. Makanya saya itu dari jalan sepanjang jalan saya kayak ngomong apa saya ini. Sepanjang jalan tuh sampai begitu saya sampai kan itu yang saya tanya pertama. Weh, Mamat apa nih yang kita ngomong? Sudah dengan sok-sokan, nggak bisa tektokan. Bukan nggak bisa tektokan, apa dulu gitu. Ininya materinya barulah dikasih. Mamat kasih, Cing Abdel ngasih, Temon ngasih, banyaklah pelurunya. Temon nggak ada. Melon ngasih, banyaklah peluru-pelurunya. Latihan deh. Latihan. Di belakang. Di belakang latihan. Tampil. Oke sih. Iya. Oke sih. Ger. Udah bisa disaksikan ya? Belum. Pokoknya nanti teman-teman bisa saksikan, nanti akan ditayangkan di YouTube-nya Cing Abdel. Nanti teman-teman akan nonton bagaimana Abdel, Temon, dan Muklis di masa muda. Kisaran umurnya mereka sekitar 30-an. Itu akan diperankan dengan baik oleh saya, Mamat, dan Gilbas. Mamat petakilan banget emang ya ini ya. Petakilan gitu, lagi sok-sokan gitu. Iya, sok-sokan. Dia tuh kalau dikasih peran yang jumawa. Makanya harus ditindas dia itu biar nggak terlalu jumawa. Kalau sekali jumawa, diinjak-injak orang lain. Emang kurang ajar dia itu. Nah, teman-teman kalau mau head comment ke Mamat, nggak apa-apa.
Kami nggak akan take down. Kami nggak akan take down kalau itu. Terserah, itu mas saya malah seneng. Nah itu seru. Apalagi yang bikin saya lebih bersemangat itu saya lihat di sebelah sebelah kanan saya Karya ketawa. Yeah. Wah itu saya tambah semangat tuh. Saya ngerasa kayak, wah berarti udah sama nih mainan kita nih. Udah sama mainan kita kayak Abdel Temon dulu nih. Oke, itu bikin saya semangat tuh. Joke pertama sih lihat Karya ketawa tuh. Oh oke nih. Gitu. Pede saya langsung. Pede saya tambah naik tuh. Lo nonton dia, Gerdur. Lo lihat gini aja. Ger ya? Iya. Dengan segala kesalahan di panggung dengan ini gitu. Apa kita jadi bintang tamu final kali ya? Final lawak grup kali ya? Ya lo kan nggak bisa lo. langsung Jumawa pengen tampil. Mana Mamat bawa gitar lagi. Mamat bawa gitar. Iya. Tapi pakai hard rock. Dia jadi nyanyi nggak ya? Enggak lah. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada dia nyanyi ya? Tapi kan itu untuk pengantar beat. Iya. Ginkgo biloba. Iya, cuman dia nggak ini ya. Hah? Dia latihan loh. Nyanyi. Enggak, maksudnya di belakang tuh ajarin dia ini kunci-kuncinya buku cover. Nilai buku dari isi. Nilai buku dari cover. Nilai buku dari isi. Dia latihan loh. Oh, iya saya lupa dia nggak jadi nyanyi itu ya. Waktu udah nggak cukup. Waktu udah nggak cukup. Betul. Waktu latihan di belakang kan si Gilbas bilang waktu kami ngelis. Abis ini, gini. Terus kata Gilbas, udah cukup segitu, Dur. Terus dia bilang, kurang kali, masa segitu? Udah 10 menit? Belum itu, Gilbas. Minta lagi kali. Satu lagi apa ya, gitu. Minta lagi deh, gitu. Ternyata begitu naik, kan akhirnya nggak jadi nambah kan. Udahlah, ntar apalah yang terjadi. Pokoknya yang penting udah ada pelurunya. Ternyata waktu naik, kurang. Malah nggak semua peluru kita keluarin itu. Udah. Waktunya udah lebih. Gokil sih. Keren. Ngelawak jadi Abdel Temon. Yoi. Oh ya, komen 56 dah. 56. Gue pengen jual digital downloadnya. Apa komen lo, Dur? Yang saya komen, saya dan Mas Akbar mempunyai pandangan yang sama. Jadi Mas Akbar selesai itu kami ngobrol-ngobrol di waktu Cing Abdel foto-foto, kami ngobrol di belakang. Ini adalah Cing Abdel yang berbeda. Seorang Abdel Akhrian yang tidak bermain di zona nyamannya. Anjay. Kami punya kesamaan pandangan di situ. Ini teman-teman yang akan misalkan beli digital download, teman-teman akan melihat seorang Abdel Akhrian bermain tidak di zona nyamannya. Contoh, saya sama Mas Akbar merasa Cing Abdel itu kuat banget untuk di materi-materi yang emang mainan Cing Abdel. Contoh, materi yang emang Cing Abdel alamin. Kayak materi diskotik, aduh itu lucu sekali itu. Itu lucu sekali. Cao SCBD. Iya toh? Iya, Cao SCBD ya. Cao SCBD. Iya. Itu lucu banget. Nah, Cing Abdel itu memang kuat tuh, gitu-gitu. Cing Abdel keluar dari zona nyaman tuh ketika observasi. Iya. Nah, itu yang Mas Akbar bilang, emang Abdel ya, dia tuh emang kalau udah masuk di materi yang dia alamin, itu bagus banget. Tapi kalau udah di observasi, nah itu udah nggak nyaman tuh dia. Saya ngelihat dia nggak nyaman itu. Kayak gitu. Tapi yang materi-materi yang, yang diskot, saya tuh sampai nontonnya, saya di kepala saya tuh ngerasa kayak, ini kali ditambahin ke sini. Lucu banget. Karena itu dari gambaran ceritanya itu lucu banget. Orang yang dulu sering banget ke diskotik. Kemudian sudah vakum, sampai kosakata diskotik sudah tidak dipakai lagi loh. Kemudian dia di satu situasi mengharuskan dia untuk kembali. Nah itu kan lucu banget. Dan itu tuh Cing Abdel belum mainin
Wingo dan Boy-nya loh di situ. Melon dan Boy-nya ya. Melon dan Boy-nya di situ. Itu kalau Cing Abdel mainin kan pasti mereka berdua juga udah lama meninggalkan itu juga kan. Iya. Dan kekocakan 3 orang ini di situ itu tambah kocak lagi tuh di kepala saya. Iya. Saya juga nggak tahu gambaran klub sekarang kayak apa, tapi kayak Cing Abdel bilang dia jual ada kopi, dia ada jual kopi, itu aja udah lucu itu. Nah, Itu juga nggak tahu tiba-tiba ada. Nah itu salah satu materi yang saya paling suka. Itu materi 56. Karena materi sing along dengan penonton, itu bekerja dengan baik, keren. Ya. Oke. Belilah. Bagus. Pokoknya intinya overall saya suka. Apa? Kompor gas. Dan gue mengikuti apa saran lo Betul. untuk melepas stand mic. Iya. Ada beberapa bagian yang pakai stand mic. Karena gue butuh tangan 2 untuk ini itu. Selepas ini duduk di sini, ini duduk di sini, kan ya. Gitu. Benar. Oke, itu oke. Selebihnya gue pegang lepas stand mic. Saya lupa tapi pas ada Skoy apa Bang Rahman apa. Pokoknya ada punchline Cing Abdel apa gitu. Gedek. Iya, terus saya gedek, terus saya ngomong ke Skoy, lu ya yang kasih ya punchline kayak gitu ya. Wingo ngomong. Iya. Kok bisa lu kasih Cing Abdel punchline kayak gitu? Kok bisa sih? Apa ya? Bukan gedeknya itu bukan ya gedek-gedek yang ini loh, biasa kayak singkatan-singkatan tapi terlalu remeh gitu loh. Yeah. Terlalu remeh, kayak saking remehnya kita kesel gitu loh. Ya gitu. Kayak, penonton ketawa, cuman saya kayak, kok bisa lu kasih 3 punchline kayak gitu? Oh, Terus, Patrick yang gitu-gitu. Iya kali, itu kali ya. Iya, Itu. ya gitu-gitu aja. Kata iya, Skoy, gue ngomong ke lu ya? Iya, lu sama gua di tangga begini. Iya, di tangga. Wingo nggak ada di situ. Ada. Dia bilang kok gue nonton dekat Abdur. Gudeg kalau nggak salah dia. Oh, gudeg ya? Oh, gudeg. Iya. Gudeg. Iya. Gudeg. Iya, gudeg. Iya. Ya itu. Gudeg. Sama budak. Kok bisa lu kasih Cing Abdel punchline kayak gitu? Terus dia ketawa aja. Iya, gudeg. Ya itu, seru tapi. Dibelilah Januari udah mulai dijual. Dijual di mana? Di MP Store ya, Man? Oh, belum juga ya? Oh, belum. Ntar lah, lihat. Ntar lah di mana lah. Di Stand Up Indo udah bisa juga lo jualan digital download. Juga bisa. Gitu. Di Stand Up Indo. Ntar Stand Up Indo, ya kita lihat dulu deh. Kita lihat. Ya. Ya di mana. Ntar pokoknya yang penting insya Allah teman-teman pantengin aja Instagram Cing Abdel, YouTube Cing Abdel. Insya Allah akan ada infonya. Gitu, keren. Gue lagi ngedit sama Dion. Suruh ini semua. Yang ini nggak usah nih, gitu. Yang ini nggak usah. Lah, terakhir jadi 10 menit dong. Iya. Takutnya ini bayangan nih, gitu. Yang ini nggak usah deh, yang ini nggak usah, gitu ya. Iya, tapi Gara-gara siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan. Lo mendalilkan ini, buktinya mana gitu. Gue browsing lagi, bener gak gue tadi ngomong ini, ada gak di ini gitu gue jadinya. Berapa menit nih ininya? Baru menit ke 11 apa ya kalau nggak salah. Masih jauh. Cing Abdel itu ininya berapa ya? 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Iya. Oh, bisa lah, kalau 15 menit kebuang. Jadi selesai 1 jam. Masih aman lah. Tapi nggak banyak ya. Cuman dari sekian banyak beat, ada 1 omongan doang yang ini dibuang aja deh gitu. Ya. Boleh. Tanpa harus mengganggu beatnya. Karena siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Keseringan nonton Roy Suryo. Dion. Seringan nonton Roy Suryo, dia siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Gitu. Tapi lo 8 Januari jangan lupa pada nonton Suka Duka Tawa. Betul. Udah hadir di bioskop. Sambutan penonton yang sudah menonton sangat positif.
Jav positif, para musisi juga diundangkan tuh sama ini untuk screening di awal positif, penonton umum untuk beberapa bioskop udah duluan nonton juga positif, banyak nangis, banyak ketawa gitu. Karena waktu big reading aja nangis Dur. Itu tawa sama ibu cantik namanya Bu Anita itu. Marisa Anita. Nangis Dur baru ininya. Sama si Wika emang pemain dia mah. Iya. Wika pemain. Sialan banget. Masa big readingnya nangisnya beneran. Orang gue cuma baca. Kalau gue baca doang, kalau dia beneran nangis. Samping gue nangis dia orang. Ya Cing Abdel mungkin emang perannya bukan untuk nangis. Lusis nangis dia. Keren. Bisa ya nangis itu. Gokil. Keren, kurang lebih begitulah. Udah berapa menit nih Bang? 40. Apalagi nih? Skoy, kita ngobrol apa nih? Fobia apa nih? Tiap kali ngabdur fobia mulu. Tiap kali ngabdur fobia. 2026 gue bikin 57. 57? Ya. Lo bikin nggak dulu? Akhir tahun? Ya. Sama, saya akhir tahun juga. Ya gue enggak deh, enggak akhir-akhir banget. Lo mulai kapan? Jalan mungkin September, final Desember. Kalau sebelum lo, ntar gue bilang lo, ini saya sibuk Cing, lagi persiapan ini Cing, anak lama Kera. Cing Abdel finalnya November aja. Hah? Final. Kan saya Desember. Gue sekali doang juga, sekali aja, nggak tur-turan. Ya udah di November. Di November, ya. Ntar pas yang saya kosong. Iya. Kan saya ada minggu yang habis kota ke-9 sebelum final Jakarta kan biasanya libur 2 minggu. Nah di minggu itu biar saya bisa tampil juga. Kan kalau di kota yang yang tanggal yang saya ada tur juga saya di kota lain. Iya. Pokoknya di antara bukan tur. Lo deh bagi sini kota ini. Ya insya Allah. Ntar saya kalau udah memfikskan ininya. Iya. Promotornya. Kan gue 57. Apa kira-kira subjudulnya, Dur? Kalau kemarin kan gue saksi hidup, misalnya gitu. Kalau 55 tuh, lo atur aja deh. Oke, 57 ya. Gue sih udah ada. Kalau gue udah ada bayangan pengen apa. Tapi kalau menurut lo apa? Menurut saya ini ya, Iya. tanpa saya tahu bayangan Cing Abdel ya. 57 itu, dengan Cing Abdel udah punya anak yang dua-duanya sudah mulai remaja. Satu bahkan sudah remaja. Pada saat itu, Latisa udah kuliah. Latisa kuliah. Ya. Delisa SMP. SMP. Dua anak cewek, dua-duanya udah mulai dewasa. Tentu materi ayah yang khawatir dengan dunia anak sekarang itu sangat masuk juvenile. Ya, Apa dulu? remaja. Dulu kita bilang. Iya, Iya dulu kita pernah bahas di sini. Juvenoia itu. Juvenoia ya? Ya pokoknya ketakutan. Tentang masa remaja. Ya. Ya, Juvenoia ya. Ya juvenoia itu materi yang sangat pas dan 57 Juvenoia. ya. Oke nggak? Sebagai subjudulnya Juvenoia. Betul. 57 juvenoia. Karena apa? 57 itu diplesetin dikit jadi 67. 67 itu jadi ungkapannya Anak-anak sekarang. anak sekarang. Kayak 11-12. Nah, saya nggak tahu artinya apa itu. Katanya itu omongan kotor. Ada juga yang bilang, enggak, itu tuh kayak gokil. Gitu. Saya makanya nggak paham, itu 67 tuh apa gitu. Gue tanya ya sama Latisa ya. Iya, coba tanya. 67 tuh apa? Orang kapan itu digunakan saya juga nggak tahu itu. Kayak bab zam tuh, kan kita udah tahu. Iya, dia tahu nggak 67. Nah, 67 tuh kapan digunakan? Kak. Ini Ya. deketin dong ke Ini lagi apa namanya? ngabdur. Lagi ngabdur, lagi syuting. 67 itu apa sih, Kak? 67 itu kayak sebenarnya itu
Kau juga nggak tahu dari apa. Emang nggak ada artinya. Itu kayak dari lagu gitu ada orang ngomong 6-7 terus jadi anak-anak kecil jadi nyebut itu 6-7. Iya, dalam kondisi apa? Iya, dalam kondisi apa kita pakai? Dalam Nggak kondisi ada kondisi apa-apa, ngomong aja 6-7. ngomong aja. Atau misalnya kan yang kayak ada misalnya lagi ngerjain matematika terus juga kayak ada apa terus hasilnya terus 6-7 gitu. Oh gitu. Emang gak ada artinya, kau juga gak ngerti. Tapi sambil tangannya sambil kayak dua tangan ini tangan kamu Gimana? Oh gitu-gitu. gitu. Iya, dalam kondisi apa diomonginnya? Gak ada. Di luar matematika deh, kalau misalkan di luar matematika. Misalnya di luar matematika, kondisi apa yang menyebabkan itu bisa diomongin? Beneran gak ada. Tapi kakak suka pakai nggak? Enggak, ya apa ya? Enggak. Atau kadang teman-teman kakak, misalnya aku ngomong kayak, oh iya, 6, terus teman aku nyot 7, 6, 7 gitu. Ya, Oh gitu doang. Ya. kok gitu doang? So-so bukan. It means so-so katanya. 6-7. Ah, Enggak ada arti. nggak ada arti. Enggak. Ya udah deh. Oke deh. Oke deh, terima kasih Latisha. Terima kasih. Ya. Apa 6-7? Nah, bayangin. Singapura bisa jadi materi tuh. Bayangin anak-anak zaman sekarang memunculkan kosakata yang mereka sendiri nggak tahu artinya. Iya, 6-7. Betapa hancurnya dunia ini. Anjay. Kan kalau zaman kita dulu, kita memunculin kata, kita tahu artinya apa. Dipakai paling saat tidak kapan. Dipakai saat kapan, kita tahu. Anak-anak zaman sekarang bahkan memunculkan suatu istilah yang mereka pakai, tapi mereka nggak tahu artinya apa. Gue pernah ngeliat konten juga tuh ibu sama anak. Betul. Ibunya nanya, 6-7 tuh dipakai untuk apa? Kayak 11-12 kah gitu? Iya, katanya, itu saya juga nonton itu konten itu. Katanya itu bahasa kotor, menurut ibu itu. Maksudnya penjelasan anak itu bahasa nggak baik katanya. Nah, tapi di sebagian yang lain yang kita tanya, gen alpha yang lain kita tanya, nggak ada artinya itu. Iya, nggak ada artinya, tapi dipakai kapan aja nggak tahu. Iya, itu dia makanya. Kan kalau, nggak tahu artinya, tapi kalau dipakai saat kapan kita tahu, kita bisa mereka-reka. Mungkin kalau si pergaulan gen alpha ini dia tahu dipakainya kapan kali ya. Dipakai kapannya dia tahu. Tapi sama sih jawabannya Latisha itu dengan, kan saya syuting sama anak-anak kecil tuh kemarin tuh. Ya mereka yang SD tapi ya internal school juga gitu. Saya tanya, 6-7 tuh kalian pakai saat apa? Mereka juga sama ngomong gitu. Nggak ada artinya, Bang Abdur itu. Nggak ada artinya Pak, itu Pak. Ya kami cuma ngomong-ngomong aja gitu. Katanya gitu. Sebenarnya iya, waktu kamu ngomong itu, pada saat apa? Ya nggak tahu saat apa. Gitu. Gitu. Jadi saya juga nggak tahu. Kan kalau Cing Abdul mau tunggu ke 6-7 kan agak lama nih. 5-7 aja udah. 6-7 ya, nunggu 6-7 ya. Ya, terus Cing Abdul bahas itu materi 6-7 itu. Kenapa? Juvenoya oke sih namanya ya. Iya. Gue juga udah ada menolak muda. 57 menolak muda. Bagus juga sih itu. Iya. Orang biasanya menolak tua. Tua, iya. Menolak muda tuh, gue pengen ngomongin ya udahlah, udah nggak usah sok-sokan mau jadi muda, udah tua juga asik kok gitu. Nah, boleh juga itu. Nanti Juvenoya jadi materi aja di dalam situ. Karena menolak muda, kemudian akhirnya ya udah kita tua tapi yang penting kita tetap ikutin zaman aja, lihat. Terus kemudian akhirnya masuklah Juvenoya itu karena kita orang tua itu ya punya ketakutan gitu. Iya. Terus bahas ya Delisa misalkan yang mulai SMP. Iya. Itu sih gue pengen gitu menolak. Tua itu asik juga ternyata. Tua itu kayak bahagia tuh bukan tentang sendiri-sendiri aja kalau udah tua tuh gitu. Ya. Ngeliat orang lain bahagia juga kita bisa kok iri. Beat pertama oke sih. Itu oke. Beat pertama. Karena
Saya juga rasa kayaknya mungkin ntar kalau nama ada mulai gede juga saya akan begitu juga kayaknya ya. Iyalah pasti. Akan ada rasa-rasa begitunya juga kayaknya. Karena saya merasa secara pelajaran aja beda, Cing. Saya pernah kan minggu-minggu kemarin itu kan ada UAS. Jadi ada waktu yang pas saya bisa, saya yang temenin dia belajar. Terus pernah juga dulu waktu ulangan biasa gitu, Pancasila, ulangan. Saya nggak tahu nama pelajarannya apa sekarang, tapi kayaknya kayak PPKN gitulah. Iya. Terus ada pertanyaannya tuh yang kayak rajin belajar adalah pengamalan dari sila ke titik-titik. Terus ya ABCD-nya itu mungkin sila ke-1, sila ke-2. Yang mana ketika saya baca, ya semua sila bisa aja masuk ini mah. Makanya saya mikir kayak, ini cara jawabnya gimana ya? Terus akhirnya saya buka buku paketnya ini, baca-baca. Terus kata Mada ini sila kedua kayak sila kedua ini. Kata ibu guru sila kedua. Saya bilang, iya, tapi sila pertama juga bisa masuk aja. Dan kita nggak bisa ngedesak sesuatu sama anak kita yang dia udah dapat dari gurunya, susah banget. Betul. Susah banget ngerubahnya. Betul, makanya saya Atau tahu bahwa ini sebenarnya ada cara lain loh untuk dapat yang ini. Caranya Iya. gini. Kalau waktu Buya nih kayaknya lebih gampang gini deh. Enggak, tetap aja jadi kayak percuma kita ada di situ, Lur. Makanya akhirnya saya bilang kemarin, saya bilang, iya nggak apa-apa, nak, udah ikut gurunya aja gitu. Iya. Kalau gurunya bilang itu sila kedua nggak apa-apa gitu. Ya udah sila kedua. Cuman di kepala saya kayak ketuhanan yang Maha Esa juga sih. Iya. Kalau kita percaya pada Tuhan, bentuk syukur kita ya harus rajin belajar gitu. Mau ke sila ketiga Persatuan Indonesia, ya bisa juga untuk bersatu kita harus belajar. Rajin belajar bisa masuk di situ. Makanya itulah saya ilmu sosial tuh saya malasnya tuh di situ tuh. Jawabannya tuh kita berangan-angan itu bisa ini gitu, nggak ada. Jawabannya 6-7. Nggak pasti. 6-7. Tapi Pancasila nggak ada 6-7-nya dong, kan sampai 5 doang. 5. Iya. Ada tuh. Ada itu materi Cing Abdel yang Pancasila itu. Yang apa? Oh, buat gua mau bayaran nomor 6. Oh ya, Gitu, karena 1-5 Pancasila. Iya. Ya, benar itu. Ya. Nah itu, jadi saya juga merasa kayak mungkin ntar kalau Mada mulai gede, sedikit banyak pasti ada rasa juvenoyanya juga pasti. Iya, Juveno. Tapi baguslah kita tahu dari sekarang. Iya. Jadi kita jangan sampai jadi orang tua yang nggak asik. Iya. Tapi kadang-kadang kita berusaha kayak kalau ngelawak try to be funny akhirnya nggak funny. Try to be asik juga akhirnya Jadi nggak asik. jadi ya. nggak asik. Ya udah apa adanya aja. Apa ya. adanya aja deh. Tapi harus asik lah. Asik 6-7. 6-7 kenal dirimu gitu ya. Ya, jadi Juvenoya menolak muda oke ya kalau menurut ya. Menolak muda bagus juga. Menolak muda bagus juga itu. Makna-maknanya bisa dalam. Enggak. Ya. Dan Dia mau dijadiin aja karena dia dapat job ya cuman saat show gue doang berdua aja. 54, 55, 56. ya, dan dia tuh seini Cing senada 56 saksi hidup. Oh. Karena kalau 57 Juvenoya jadi kayak istilahnya kayak beda sendiri. Oh, iya. Tapi kalau 57 menolak muda masih senada gitu, saksi hidup, menolak Iya. muda. Gitu sih. Lo atur aja deh gitu. Oh. Jadi menurut saya bagusan menolak muda sih. Juvenoya jadi bagian dari materi aja. Oke. Jadi Cing Abdel bikin materi pasti banyak orang-orang tua yang hadir kan. Cing Abdel saya di mana kemarin ya? Dua jamaah umroh Rihlab itu nonton. Hah? Beli tiket. Dua ini yang umroh yang kemarin yang premium kemarin. Oh. Satu tuh Ibu Yuni. Ibu Yuni ini datang sama anaknya. Oh. Jadi Ibu Yuni ini salah satu yang anaknya daftarin umroh signature kemarin. Hmm. Terus Ibu Yuni ini tipe yang gampang banget ketawa, Cing. Jadi saya
suka banget godain beliau Bu itu. Yuni. Sepanjang umroh itu saya kerjanya godain Bu Yuni itu. Jadi Bu Yuni itu karena beliau gampang ketawa, tentu mirroring dong ke kita. Kita Gimana ketawa. sih? Kita senang jadinya. Kita jadi senang. Mau nambah lagi aja. Betul. Jadi candu kan. Iya. Kan kita kalau ngelawak, orang ketawa, jadi malah pengen ngelawak terus. Nah, itulah yang terjadi pada saya dan Bu Yuni itu. Setiap kali saya nyeletuk, Bu Yuni ketawa mulu. Wah, saya tambah berapi-api dong. Jadi kerjaan saya ngelawak mulu sama Bu Yuni. Nah, beliau kemarin datang. Foto beliau di, yang di luar itu kalau foto booth. Foto wall. Di foto wall. Beliau tuh foto di situ. Anaknya kirim ke saya, ke grup. Ada yang nonton ini nggak gitu? Kita nonton Temon Ganteng nih katanya gitu. Beneran. Gitu. Nonton Temon Ganteng nih gitu. Keren gak sih? Gua. Gimana menurut gua? Gimana menurut gua? Nah, itu jamaah umroh Hilal nonton. Jadi dengan Bu Yuni aja datang, jadi saya berpikir kayak penonton Cing Abdul kan memang saya lihat juga gitu, memang banyak yang sudah punya anak lah. Iya. Yang mana mungkin kalau beliau-beliau nggak nonton Ngabdur, nggak tahu tuh masalah juvenoya itu. Jadi kalau Cing Abdul bahas, ini ada penyakit yang akan melanda kita semua nih. Juvenoya. Juvenoya ini. Jadi kan jadi insight. Wah. Bagus. Oke. Paling tidak itu salah satu premis yang akan dibawakan Iya, tentang juvenoya. tentang juvenoya. Oke. Karena Tunggu ya ke 2026. Ya, Ya. 2026. Oke lah. Oke, terima kasih banyak Cing Abdul, sukses buat premiernya Suka Duka Tawa. Amin. Hari ini kita syuting ini teman-teman, malamnya ini Cing Abdul akan premier. Untuk pertama kalinya Cing Abdul nonton Suka Duka Tawa ini ya. Betul. Tapi sebelum ini sebenarnya kami sudah dengar cerita dari Bang Panji dan dari beberapa orang yang mereka sudah sempat dikasih lihat Ya. nonton duluan. Dan respon dari Bang Panji oke, dia nangis. Makanya saya penasaran sekali dengan Suka Duka Tawa, film pertama dari seorang Aco Henry. 8 Januari 2026 teman-teman akan melihat ini di bioskop kesayangan kita semua. Teman-teman nonton aja ya di bioskop terdekat dari rumahnya teman-teman. Terjauh juga boleh sih. Yang terjauh juga boleh kalau teman-teman mau jalan-jalan dulu. Iya. Pokoknya yang penting nonton Suka Duka Tawa. Oke lah. Terima kasih banyak Cing Abdel. Terima kasih juga buat teman-teman pejuang setrika semuanya yang sudah menemani dan menonton Ngabdur. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita selama ini sudah sampai 2026 ini. Ya. Mudah-mudahan kita mengawali tahun ini dengan optimisme. Amin. Seperti Cing Abdel yang optimis dengan mengawali dengan film. Saya mengawali dengan umroh 4 Januari. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin teman-teman nonton ini saya lagi umroh ini. Iya. Saya Belum lagi- lah. Oh iya bisa aja. Mungkin. Saya nggak tahu juga Iya, ini tanggal berapa. Iya. Nah itu jadi optimis di tahun baru ini. Iya. Mudah-mudahan apa-apa yang belum tercapai bisa tercapai. Iya. Tentunya dengan keberkahan dan bertambahnya kebaikan. Amin. Dan itu dia teman-teman. Terima kasih banyak. Salam satu panas. Saya Abdul Rasad pamit. Cing Abdul juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 6-7. 6-7.